sahabat untuk kita semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam satu ibadah. Kita boleh memuliakan Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu pekabaran melalui buku Amanat bagi Orang Muda, bab yang ke-17. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, suara saya jelas ya? Iya Pak. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon berkat Tuhan agar apa yang disampaikan boleh bermakna bagi kita. Bapa kami di surga, di saat kami akan belajar firman Tuhan melalui buku Amanat bagi Orang Muda, curahkan Roh-Mu yang suci agar kami dapat dimampukan menyampaikan firman Tuhan. Dan firman itu biarlah boleh berkuasa untuk kami semua, secara khusus bagi orang-orang muda kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pasal yang ke-17 pada malam hari ini adalah pertobatan yang benar. Ya, pertobatan yang benar. Pada saat kita melihat gambar ini, nampaknya lancar-lancar saja ya kalau mendaki sebuah bukit. Nah, ini satu kesukaan bagi orang-orang muda kalau mendaki gunung. Tapi ada kalanya pada saat mendaki itu pasti gagal ya, terjatuh. Nah, apakah Anda juga pernah jatuh ya, jatuh tersandung? Coba Anda ingat, kapan terakhir Anda mengalami hal seperti ini? Ya, jatuh karena terpeleset atau jatuh karena hal-hal yang lain. Nah, dalam kasus ini saya pernah mengalami pada saat saya mengendarai sebuah sepeda motor bersama istri. Karena suatu hal saat berhenti, pada saat berhenti itu kaki saya tidak tepat ya pada sasaran, sehingga kami berdua itu jatuh di tengah jalan di daerah Bandulan, dan rasanya itu malu ya. Kebetulan saat itu sepi ya, meskipun sepi pasti ya ada rasa malu ya pada saat terjatuh. Nah, jadi ada dua hal pada saat kita mengalami jatuh ya. Yang pertama itu pasti ada rasa sakit. Namun rasa sakit itu masih bisa kita tahan. Biasanya pada saat kejadian ya, kalau kita terjatuh di depan umum, istilahnya kita menahan diri, ngempet dari sakit, tetapi setelah jauh baru kita bisa merasakan ya, sakitnya itu luar biasa. Kemudian yang kedua, pasti rasa malu. Pasti rasa malu. Jadi ada dua hal ini pada saat kita jatuh. Di samping tubuh kita sakit, pasti kita juga merasa malu. Lalu bagaimana dengan gambar wanita ini pada saat dia jatuh di dalam dosa? Ya. Dihadapkan orang banyak, kemudian dia didorong dan jatuh di tanah di hadapan Yesus. Merasa bahwa dia akan diadili. Ada rasa malu yang luar biasa yang dialami oleh wanita ini. Nah, kadangkala kita merasa bahwa saat ini kita tidak mengalami hal yang sama seperti wanita ini. Apakah benar
saya tidak pernah jatuh di dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya bahwa di antara kita ini tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa, melanggar akan perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Yakobus 3 ayat yang kedua ini pun juga menyatakan bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tidak hanya satu hal saja, tetapi banyak hal kita mengalami banyak kesalahan. Kita berulang-ulang jatuh di dalam dosa. Saat kita ini melakukan pelanggaran akan perintah Tuhan, saat itulah kita terjatuh. Ada yang jatuh dalam dosa karena tidak disengaja. Tetapi yang lebih sering terjadi, kita jatuh dalam dosa karena pilihan kita sendiri. Ya, karena pilihan kita sendiri. Salah satu dosa yang membuat kita sering terjatuh dan berulang-ulang adalah oleh karena dosa kesayangan kita. Ya, oleh karena dosa kesayangan kita, dosa yang tersembunyi. Perbuatan atau tindakan yang melanggar perintah Allah, namun kita menyenanginya, mencintainya, menyukainya. Meskipun itu adalah pelanggaran, meskipun itu adalah satu kesalahan, tetapi kita tetap mencintainya dan menyukainya. Lalu siapa yang mengetahui? Siapa yang mengetahui dosa kesayangan kita? Yang mengetahui hanyalah kita dengan Tuhan. Ya, cuma kita dan Tuhan yang tahu dosa kesayangan kita masing-masing. Dosa kesayangan bukanlah suatu yang kita lakukan tanpa kita sadari, melainkan sesuatu yang kita sadari. Tetapi kita berusaha memperkecilnya karena kita sendiri menyukainya. Amaran terus diberikan, namun kita menganggap hal itu tidak dosa lagi. Ya. Awalnya jelas hitam itu hitam. Putih itu putih, benar itu benar, salah itu salah. Namun karena kita ini mencintainya, karena kita ini menyukainya, merasakan nikmatnya melakukan dosa itu, maka yang hitam itu menjadi abu-abu. Pandangan kita menjadi kabur. Inilah yang dilakukan oleh setan kepada umat-umat Tuhan, agar umat-umat Tuhan memiliki pertimbangan yang salah. Kita dikaburkan dari kebenaran. Nah, benarkah kita tidak pernah melakukan dosa? Satu dosa yang air di dalam sebuah baskom. Satu dosa kesayangan yang tidak ditinggalkan akan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa di saat kita memiliki ilah lain, kita atau menyimpan kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, mencintai kepelesiran dunia, bahkan menghabiskan waktu untuk perkara-perkara dunia lebih banyak, itu bagaikan satu tetes tinta
yang akan mencemarkan air di dalam sebuah baskom. Meskipun hanya satu tetes yang mungkin kita anggap bahwa itu adalah hal yang sepele, bukan merupakan dosa, tetapi itu akan membawa kepada kebinasaan kekal. Mengapa manusia begitu mudah jatuh di dalam dosa? Yang pertama, karena dosa itu begitu menarik. Ya, dosa itu begitu menarik. Nah, coba kita membayangkan satu kejadian yang terdapat di bagian timur Afrika. Bagian timur Afrika ini adalah gambar pasukan babun. Sekitar 50 ekor babun memasuki daerah perkampungan di daerah bagian timur Afrika. Dia memasuki daerah perkampungan tersebut dan memasuki perkebunan penduduk. Awalnya, para babun itu menjadi tontonan dan hiburan bagi masyarakat setempat. Mereka senang melihat sesuatu yang mungkin jarang sekali mereka lihat. Babun-babun yang datang ini menjadi satu tontonan yang menarik bagi penduduk setempat. Namun, tidak lama kemudian, kedatangan mereka ini menjadi bencana bagi penduduk di perkampungan tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan segera mereka atau babun-babun itu merusak hasil perkebunan. Mereka memakani jagung-jagung yang ditanam oleh para penduduk dan tanaman-tanaman lain yang sudah ditanam oleh para petani yang sebenarnya siap untuk dipanen, diserbu oleh babun-babun tersebut. Babun-babun ini menghancurkan apapun yang mereka dapati. Awalnya mereka melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah ia lihat, menjadi satu tontonan yang menyenangkan, tetapi pada akhirnya babun-babun itu menjadi bencana yang besar ya bagi penduduk di bagian timur Afrika. Kemudian apa yang dilakukan oleh para petani? Para petani mencoba membuat sebuah sangkar. Sangkar ini cukup besar ya. Dan memperkirakan bisa menampung kurang lebih 50 ekor babun. Kalau gambar ini mungkin agak kecil ya, tetapi yang dibuat oleh petani ini sangat besar. Paling tidak modelnya seperti ini, ya sangat besar. Para petani yang sangat sedih, frustasi, dia membuat jebakan untuk menangkap babun-babun tadi dan untuk membinasakan. Nah, untuk melakukan rencana tersebut, mereka membuat sangkar yang begitu besar dan menaruh umpan di dalamnya. Rencana mereka adalah untuk menjerat dan kemudian membunuh mereka sekaligus. Tidak hanya satu-satu, tetapi 50, kurang lebih 50 ekor babun akan dibinasakan sekaligus. Nah, sebenarnya babun ini bukanlah binatang yang bodoh ya. Dia cerdik, dikatakan cerdik. Dia memiliki insting yang cukup bagus dibandingkan beberapa binatang yang lain. Insting mereka ini merasakan bahwa sangkar itu adalah sesuatu yang bahaya bagi mereka. Dan mereka istilahnya menolak untuk masuk ke dalam sangkar tersebut. Tetapi para petani ini adalah orang-orang yang dikatakan dia panjang sabar ya, menunggu sampai babun itu bisa masuk di dalam sangkar. Nah, pada akhirnya pada suatu hari salah satu babun yang sudah sangat lapar, dia berspekulasi dengan mencoba masuk ke dalam sangkar dan memakan umpan yang sudah disediakan di dalamnya. Ketika sudah di dalam sangkar, binatang itu merasa keenakan. Di dalam sangkar merasa keenakan.
Karena tidak terjadi sesuatu apapun padanya, sesudah cukup kenyang, babun itu keluar dan bergabung kembali dengan kelompok babun-babun yang lain. Hari berikutnya, babun yang sama kembali ke dalam sangkar, ke dalam jebakan tersebut untuk apa? Mengambil makanan yang lebih banyak. Ya, mengambil makanan yang lebih banyak. Dan babun yang lain juga mencoba untuk mengikutinya, masuk di dalam jebakan tersebut. Hanya dalam waktu beberapa jam, seluruh pasukan babun itu masuk ke dalam sangkar tersebut. Babun-babun itu berpesta di atas umpan yang sangat banyak yang sudah ditaruh di sana oleh para petani. Mereka tidak takut lagi, ya, tidak takut lagi untuk masuk ke dalam sangkar. Bahkan babun-babun itu memulai menikmati makanan di dalam sangkar tersebut. Setelah makanan itu habis, babun-babun itu meninggalkan sangkar tersebut. Merasa nyaman di dalam sangkar tersebut, mereka mendapatkan makanan yang cukup banyak. Pada malam harinya, segera para petani tadi mengecek, rupanya sudah kosong. Makanan tadi sudah kosong. Dan petani itu masih dengan sabar untuk mengisi kembali. Ya, mengisi kembali. Dengan makanan yang lebih banyak. Nah, karena beberapa hari babun-babun itu memasuki sangkar dan selalu mendapatkan makanan, ya, selalu mendapatkan makanan, merasa aman, merasa nyaman di dalam sangkar tersebut tanpa mereka sadari, pada suatu hari makanan yang disiapkan petani telah diikat ke pintu pengancing dari sangkar tersebut. Ketika binatang-binatang itu berebut makanan, ya, berebut makanan, pintu sangkar tersebut terbanting dan tertutup rapat. Babun-babun itu berteriak-teriak seperti biasanya tanpa mereka sadari, mereka ini sebenarnya sudah terjerat. Nah, ketika mereka menyelesaikan untuk memakan umpan tadi, tidak ada satu ekor babun pun yang dapat keluar. Ya, mereka baru menyadari hal itu. Mereka mencoba untuk membuka pintu sangkar, tetapi tidak dapat dibuka. Setiap sangkar terisi penuh dengan babun-babun yang liar tadi, dan tidak ada satupun yang tidak tertangkap. Ya, semuanya tertangkap. Dan para petani itu melihat dengan keberhasilan mereka sangat bergembira. Nah, ini adalah merupakan satu ilustrasi bagi kita, ya, ilustrasi bagi kita bahwa setan itu meramu dosa sehingga kelihatannya itu nikmat. Dosa itu nikmat, tetapi mendatangkan laknat. Dosa itu manis, tetapi akibatnya pahit. Ada banyak dosa seperti perangkap babon itu tadi membuat kita ini terjerumus pada akhirnya kita baru menyadari bahwa dosa itu mengakibatkan kita itu hancur. Ya, kadang kita merasa nyaman, merasa aman pada saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Kadang kita merasa tidak mendapatkan akibatnya pada saat kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Nah, sebenarnya hal ini meskipun kita merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang nikmat, membuat kita terjerumus pada akhirnya, dan di saat kita mengalami kehancuran, barulah kita menyadarinya. Nah, seperti makanan di dalam perangkap tadi, kelihatannya baik, kelihatannya indah, dan menggoda, dan membuat kita ini lapar, ya, membuat kita lapar. Itulah yang dinamakan dosa.
Ya, itulah sifat dosa. Kita merasa ingin melakukan kembali, apalagi merupakan dosa kesayangan. Nah, mengapa manusia begitu mudah jatuh di dalam dosa? Alasan yang kedua adalah oleh karena kesombongan. Sombong karena merasa diri kita kuat. Sombong merasa bahwa diri kita ini memiliki satu kelebihan. Nah, di dalam ayat ini memiliki satu nasihat kepada kita agar kita ini menjauh dari apa? Dari kesombongan. Karena kesombongan akan mendatangkan malapetaka. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Anda mungkin dapat menolak akan pencobaan. Ya, mungkin kita dapat menolak adanya pembalasan pencobaan dengan melakukan perkara-perkara yang benar pada mulanya. Dan kemudian kita mulai melihat orang lain memanjakan diri mereka ini dengan dosa, dan sepertinya mereka tidak menerima akibat dari pelanggaran mereka. Sama seperti halnya babun tadi, kita mulai percaya bahwa kita pun dapat meloloskan diri dari dosa-dosa tersebut. Mungkin dengan adanya kepandaian kita, dengan sesuatu kelebihan kita bisa menyelesaikan semua masalah akibat dari pelanggaran kita. Tetapi semua hal akibat dari pelanggaran itu akan mendatangkan malapetaka yang kekal. Nah, meskipun kita ini merasa bahwa diri kita mampu untuk atau merasa bahwa diri kita ini kuat untuk mengatasi segala dosa yang kita lakukan, tetapi setan itu panjang sabar. Ya, setan itu panjang sabar. Dia akan membiarkan kita mungkin lolos dari akibat dosa untuk awalnya. Bahkan sampai beberapa waktu yang cukup lama, seperti babun tadi merasa aman. Kemudian dia akan membanting dan menutup pintu hati kita dari apa? Dari keselamatan. Ya, menutup pintu hati kita dari keselamatan. Dan akhirnya hidup kita akan dibinasakan. Ya, hidup kita akan dibinasakan. Nah, ada satu kisah yang lain lagi bahwa ada seorang yang bernama Derek. Dia memelihara seekor ular piton. Ya, ular piton. Dia masih kecil. Dia menjadi binatang piaraan keluarga selama 8 tahun. Ya, selama 8 tahun. Nah, panjangnya yang kecil ini kurang lebih 30 cm. Ya, 30 cm itu ya seperti panjang penggaris yang biasa dibawa anak-anak ke sekolah itu ya, 30 cm. Ketika pertama kali mereka membawa ke rumah, binatang ini boleh dikatakan lucu sekali. Ya, lucu sekali. Namun ular yang dinamakan Sally ini, dia lama-kelamaan bertumbuh besar hingga kemudian menjadi 5 meter panjangnya. Panjangnya 5 meter dan beratnya kurang lebih 36 kilo. Besar sekali. Kalau lihat membayangkan gambar ini, saya merasa ngeri ya, merasa jijik. Nah, suatu hari ular ini mengincar anak tersebut. Ya, mengincar anak tersebut. Kemudian membelitnya sampai mati. Dan dimangsa. Ketika polisi datang menyelidiki anak ini, rupanya ular ini menjadi agresif. Ya. Ular ini menjadi agresif dan bereaksi cepat memangsa anak tadi.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dosa tak ubahnya seperti ular ini. Ya, dosa tak ubahnya seperti ular ini. Nah, ini pada saat dibelah ya tubuh ular tersebut, rupanya anak ini ada di dalam perut ular. Ular kecil akan menjadi ular yang besar, dan ular besar akan memangsa orang. Oleh sebab itu janganlah kita pernah bermain-main dengan ular. Jangan pernah menganggap bahwa sebuah dosa itu adalah sesuatu yang sepele. Melakukan pelanggaran itu sesuatu yang sepele. Kadang kita tidak membayangkan akibat pada saat kita ini berbuat dosa. Dosa selalu mendatangkan kematian. Kematian emosi, kematian hubungan kita dengan Tuhan, bahkan kematian fisik. Mengapa manusia mudah jatuh di dalam dosa? Alasan yang ketiga adalah tidak peka terhadap teguran Allah, ya, tidak peka terhadap teguran Allah. Roh Kudus tidak pernah lagi mengingatkan manusia akan dosa-dosanya. Amaran selalu datang melalui bisikan-bisikannya, melalui hati mereka terhadap dosa yang diperbuatnya itu. Tetapi kalau dosa kesayangan itu dimanjakan, hal itu akan membawa malapetaka dan kebinasaan total, seperti papan kapal yang sudah dimakan ngengat. Nah, sebuah badan kapal kalau sudah rusak sedikit atau berlubang sedikit, itu lama-kelamaan akan membuat kapal itu tenggelam. Ya, lama-kelamaan akan membuat kapal itu tenggelam. Allah bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menegur dan mengingatkan kita. Caranya bagaimana? Bisa melalui sahabat kita, ya, bisa melalui orang tua, bisa melalui pendeta, bisa melalui para guru. Nasihat-nasihat itu datang, bisa melalui mereka. Lalu bagaimana Tuhan menegur kita? Bisa juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya dengan adanya penyakit, dengan adanya kecelakaan ringan ataupun berat, atau dengan permasalahan di dalam rumah tangga, atau dengan hal-hal yang lain. Itu adalah sebagian cara bagaimana Allah menegur kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Pada saat kita ini memiliki dosa kesayangan yang sulit kita hindari, yang bagaikan sifat karat pada permukaan, seperti karat yang kecil. Lama-lama karat itu akan melebar dan merusak pemandangan. Namun sampai ke dalam karat itu akan merusak struktur, ya, struktur logam, dan berbahaya. Dosa kesayangan yang kita lakukan itu akan lama-kelamaan akan merusak pikiran kita, merusak kerohanian kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan, keretakan itu menjadi semakin melebar dan semakin melebar. Apa yang harus kita lakukan sekarang pada saat kita ini sering melakukan dosa kesayangan kita, sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah
membaca Alkitab, dan meluangkan waktu untuk berhubungan khusus dengan Tuhan. Nah, ini adalah bagian bagaimana kita kembali kepada jalur yang benar. Bagaimana kita melakukan pertobatan. Yang pertama adalah jagalah panca inderamu. Kita memiliki 5 indera. Salah satu jalan yang paling mudah bagi setan dan para malaikat jahatnya untuk menjatuhkan umat Tuhan adalah melalui panca indera. Dengan pikiran kita bisa berbuat dosa. Ya, hanya dengan pikiran kita bisa berbuat dosa. Dengan mata kita bisa berbuat dosa. Dengan indera-indera yang lain kita juga bisa berbuat dosa. Semua orang harus dapat mengendalikan panca inderanya agar setan tidak dapat menaklukkan mereka. Karena ini adalah salah satu jalan yang lebar, jalan raya memasuki jiwa-jiwa. Setan sangat memahami kelemahan kita, ya, sangat memahami kelemahan kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran kita harus merupakan satu benteng yang kuat. Harus merupakan satu benteng yang kuat. Yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai setan mengendalikan pikiran kita, mengendalikan benteng di dalam kehidupan kita. Setan bekerja keras untuk menuntun manusia supaya melupakan Allah. Pikiran manusia dikacaukan dan diasikkan serta diserap sedemikian rupa sehingga Allah tidak ada lagi dalam pikiran mereka. Bagaimana kita sebagai orang muda, ya, bagaimana kita sebagai seorang orang muda yang memiliki potensi yang luar biasa, yang masih produktivitas, yang masih memiliki kekuatan semangat yang lebih dibandingkan para orang tua ataupun anak-anak. Mereka adalah sasaran yang hebat yang dilakukan oleh setan. Bagaimana orang-orang muda itu bisa jatuh di dalam dosa. Kita harus bisa menjaga hati, bisa menjaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita dicemarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan, karena apa yang Anda pikirkan akan keluar melalui perkataan atau tindakan. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan atau lakukan, karena apa yang Anda katakan atau lakukan akan melahirkan kebiasaan. Berhati-hatilah dengan kebiasaan Anda, karena dari kebiasaan akan membentuk tabiat Anda. Dan ingat, tabiat Anda menentukan akhir kehidupan Anda. Apakah Anda akan berada di surga atau di neraka. Pertobatan yang sejati adalah kita benar-benar meninggalkan akan dosa-dosa kesayangan kita. Pertobatan yang benar adalah bagaimana kita menggunakan kehidupan kita untuk perjalanan hidup yang benar menuju kerajaan surga. Bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk selalu berhubungan dengan Tuhan, membaca firman-Nya, dan kita berdoa, adakan satu komunikasi dua arah, ya, satu komunikasi dua arah dengan Tuhan, meluangkan waktu yang khusus bersama Tuhan. Di dalam kekuatan kita sesungguhnya lemah. Tetapi ketika kita menaruh kepercayaan yang utuh di dalam Yesus,
Kristus. Kita dijaga oleh kuasanya. Musuh Allah dan musuh manusia yang besar sedang mengamati untuk menemukan kesempatan merebut kita saat kita gagal berdiri di atas kebenaran. Namun sepanjang engkau percaya akan pimpinannya dan belajar untuk mempercayainya, ia akan memelihara kamu dari keterpurukan. Dan ketika Allah berjanji melibatkan dirinya untuk memeliharamu, janjinya selalu pasti. Nah, kalimat ini bagi saya pribadi sangat melegakan, ya, sangat melegakan hati saya. Semoga juga melegakan kita semua. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah debu. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Kita ini lemah, tidak berdaya. Hanya kekuatan Yesus itulah yang bisa memampukan kita untuk melakukan pertobatan yang benar. Nah, pada saat kita ini sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya akan pimpinan Tuhan, percaya akan pemeliharaannya, dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, bahwa Allah selalu melibatkan dirinya untuk memelihara kita. Nah, ini adalah satu kalimat yang sangat melegakan hidup saya. Nah, di Alkitab juga banyak tokoh-tokoh yang pernah jatuh, ya, dalam dosa. Bukan hanya kita saja, tetapi tokoh-tokoh Alkitab yang boleh kita katakan mereka itu hebat di dalam iman mereka, tapi pernah jatuh. Nuh mabuk sampai tidak sadar, bahkan sampai telanjang, ya, telanjang bulat, pernah mabuk. Kemudian Abraham, dia berdusta dan tidak sabar menunggu janji Allah. Ya, Abraham boleh dikatakan sebagai bapak orang percaya, tetapi dia pernah berbuat salah, berbuat dosa. Musa, dia marah, emosi, dia memukul batu dengan amarahnya. Ya, Tuhan nyatakan bahwa itu adalah dosa. Daud pernah berzina, konspirasi pembunuhan. Demikian juga Salomo, dia gila wanita. Bahkan istrinya ada 700, gundiknya 300. Nah, ini satu hal yang mungkin kalau kita berpikir secara manusia tidak logis. Ya, tidak logis. Bahkan Petrus, dia menyangkal Yesus. Petrus ini dekat sekali dengan Yesus, tapi masih bisa juga menyangkal Yesus. Paulus, dia sebagai seorang penganiaya, pembunuh umat-umat Tuhan. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang tahu akan kebenaran, tetapi mereka pun juga pernah berbuat dosa. Ya, bukan berarti menjadi alasan bagi saya dan saudara untuk terus tinggal di dasar dosa. Untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, oh mereka aja juga berbuat dosa, maksud saya tidak berbuat dosa. Nah, bukan berarti seperti itu. Jatuh itu adalah biasa, tetapi bangkit itu yang luar biasa. Pada saat kita melakukan kesalahan, itu hal biasa, kita manusia yang lemah. Tetapi saat kita ini bertobat, kembali kepada Tuhan, dan mengikuti apa yang Tuhan mau kepada kita, membiarkan hidup kita dikendalikan Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, satu amaran bagi kita, ya, bagi kita semuanya, hendaklah kita meninggalkan dosa kesayangan kita. Mengakui kesalahan hanya karena terpaksa bukanlah pertobatan yang benar. Tetapi dengan ketulusan bahwa
kita mengakui bahwa kita telah berbuat salah, berbuat dosa, dan ingin kembali kepada Tuhan, mengikuti jalan yang benar. Mengakui kesalahan hanya karena takut dihukum bukanlah pertobatan yang sejati. Nah, lalu bagaimana dengan pertobatan yang sejati? Pertobatan yang benar itu. Pertobatan yang benar datang dari hati yang tulus dan jujur, berduka dan merasa malu atas dosa yang telah dilakukannya. Tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan diri, tetapi mengakui semuanya di hadapan Allah dan mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun kita berdiri dari jalan yang salah. Ya. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan ingin menggunakan diri kita, diri Anda dan saya. Walaupun kita pernah tersandung, kita pernah jatuh di dalam dosa, bahkan kita berulang-ulang tersandung di dalam dosa, tetapi Tuhan tidak akan menggunakan diri kita, diri Anda dan saya, kalau kita tidak mau bangkit dan berjalan bersama Tuhan. Harus ada satu kerinduan, harus ada satu kemauan, ada komitmen untuk berdiri bersama Tuhan. Dalam Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini satu amaran yang luar bagi kita pada malam hari ini. Ya, amaran yang luar biasa bagi kita. Bahwa saat ini kita hidup di zaman akhir atau di akhir zaman. Detik-detik Yesus di muka pintu sudah mengetuk hati kita. Hendaklah kita segera merespon, membuka hati kita dan mengizinkan Yesus masuk di dalam hati kita, menolong kita untuk melanjutkan satu perjalanan di dalam kerajaan sorga. Kita percaya, ya, kita percaya bahwa di saat kita melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dan kita membiarkan Yesus masuk di dalam hati, di dalam pikiran kita, maka perjalanan kita boleh segera memasuki dalam kerajaan surga. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini boleh mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan, dan semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.